Hai, welcome back to News Reading Journey. Jadi, kali ini aku mau bikin video semacam wrap up, bukan wrap up sih, ulasan singkat tentang novel-novel yang aku baca selama reading A to Z yang dimulai dari Juni tahun lalu atau Juni tahun 2023 dan berakhir di bulan Januari, akhir Januari 2024. Sebenarnya ini video udah lumayan telat karena kan akhir dari challenge reading A to Z ku itu di bulan Januari. Cuman aku baru ada kesempatan dan bukan baru kepikiran sih, baru ada kesempatan untuk ngomong sekarang karena kayaknya waktuku lumayan panjang. Terus video ini juga agak panjang kayaknya sih. Semoga aja nggak kepanjangan. Cuman aku berpikir lagi kalau aku mau bikin kayak wrap up dari seluruh buku yang aku baca selama challenge reading A to Z itu bakalan menghabiskan waktu banget dan menghabiskan tenagaku karena kayaknya aku mungkin nggak bakalan ingat beberapa cerita terutama untuk buku-buku yang aku nggak terlalu suka. Jadi aku bikin gini aja untuk kali ini. Aku mau bikin mau ngomongin tentang 5 buku, 5 entah novel, entah kumcer yang aku suka selama challenge reading A to Z itu. 5 buku yang paling aku suka. Terus habis itu juga 3 penulis yang baru aku pertama kali baca selama challenge reading A to Z itu. Karena kan selama challenge reading A to Z itu aku memfokuskan diri untuk membaca karya-karya penulis Indonesia dan terutama penulis-penulis yang belum pernah aku baca sebelumnya karyanya. Jadi aku bakalan ngomongin tentang 5 buku terbaik juga 3 penulis yang baru aku temukan selama challenge reading A to Z. Jadi selama aku melakukan challenge reading A to Z yang seharusnya itu kalau berdasarkan jumlah total huruf abjad itu kan aku bacanya 26 buku kalau aku membaca satu huruf itu untuk satu buku. Cuman ternyata selama prosesnya itu ada beberapa huruf yang aku nemu beberapa buku yang menurutku menarik dan aku nggak mau rugi. Akhirnya untuk beberapa huruf itu aku membacanya itu double, tapi aku tetap berusaha urutkan sih. Setelah double kayak huruf T, aku baca itu 3 buku kalau nggak salah. Jadi T dulu aku selesaikan 3 buku ini, baru aku berlanjut ke buku berikutnya. Jadi totalnya itu 34. Lumayan banyak, lumayan melarnya lumayan banyak. Terus untuk kali ini aku mau membahas 5 buku yang paling aku suka dari 34 itu. Ini menurutku yang paling aku suka dan menurutku paling menarik. Yang pertama itu judulnya Dari Hari ke Hari, karyanya Bapak Mahbub Junaidi. Bapak Mahbub Junaidi adalah seorang sastrawan Indonesia yang aku baru tahu nama beliau, baru dengar nama beliau ketika aku membaca buku karya beliau ini yang judulnya Dari Hari ke Hari. Jadi buku Dari Hari ke Hari ini adalah sebuah novel, tapi bukan benar-benar novel, pure novel, tapi ini semacam semi autobiografi dari sang penulis sendiri ketika beliau berusia sekitar belasan tahun, baru remaja tanggung, remaja muda, mungkin sekitar umur 11-an kalau nggak salah, hingga beliau menginjak usia 17 tahun atau memasuki masa dewasa kalau nggak salah umurnya seperti itu. Terus ceritanya ini menceritakan keadaan ketika beliau masih remaja itu, tahun 1945 atau 46, Indonesia itu baru merdeka. Cuman kan Belanda itu nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, terus melakukan agresi militer ke Indonesia lagi, ingin menguasai Indonesia kembali. Dan ketika itu Bapak Mahbub Junaidi ini akhirnya beliau sekeluarga yang awalnya tinggal di Jakarta itu terpaksa pindah ke Jogja karena kan pemerintahan Indonesia akhirnya dipindahkan ke Jogja karena kota Jakarta sudah diduduki sama pihak militer Belanda. Terus kisahnya itu dimulai ketika beliau itu sedang ada di dalam kereta, waktu itu perjalanan dari Jakarta menuju Jogja. Terus ceritanya itu menceritakan kehidupan beliau, kisah kehidupan beliau, entah sekolahnya, kehidupan bersama teman-temannya, keluarganya, juga kondisi peperangan di Indonesia di masa itu selama tahun 1945
1446 itu sampai ke 1950-an, sampai agresi militer Belanda berakhir, dan waktu itu Bapak Mahbub Junaidi ini sudah memasuki usia dewasa. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang slice of life dari Bapak Mahbub Junaidi ini selama beliau ini masih remaja muda, remaja tanggung. Tulisannya beliau sih seperti itu. Terus kenapa aku suka sama buku ini, sama novel ini? Karena aku ngerasa kalau tulisan beliau, diksinya, gaya penulisannya itu cantik. Bukan yang cantik meliuk-liuk tapi aku jadi bingung karena bahasanya terlalu tinggi, enggak. Tapi aku ngerasa cantik, penulisannya itu sederhana tapi cantik, dan aku bisa memahami gitu loh ceritanya. Dan aku nggak heran kenapa kalau beliau disebut sebagai seorang sastrawan, karena memang tulisan beliau itu secantik itu, senyaman itu untuk kubaca. Terus habis itu ceritanya juga menarik karena kisah ini diambil dari POV seorang anak kecil ketika melihat masa-masa peperangan. Kan biasanya kalau untuk buku-buku perangan di masa peperangan atau historical fiction itu diambil dari POV seorang orang dewasa, entah tentara, entah rakyat biasa yang melihat peperangan itu semenakutkan itu. Cuman karena diambil dari POV anak-anak, diambil dari POV seorang remaja yang belum cukup dewasa, melihat peperangan, melihat tentara itu bukan cuma takut tapi ada rasa penasarannya gitu loh. Terus kayak melihat situasi itu tidak seserius itu dan tidak semenakutkan kalau POV-nya diambil dari kalangan orang dewasa. Kayak gitu sih aku sukanya sama ceritanya. Aku suka juga sama gaya penulisannya. BTW aku lupa bikin disclaimer di awal kalau buku-buku yang aku sebutkan ini tidak aku urutkan berdasarkan peringkat apapun. Jadi ini hanya 5 buku yang paling aku suka dari 34 buku yang aku baca selama challenge reading A to Z. Tidak ada urutan apapun, oke? Paham? Jadi untuk buku berikutnya yang aku suka itu judulnya Negeri Van Orange dari Wahyu Ningrat DKK. Jadi kayaknya penulisnya beberapa orang. Ini kayaknya udah banyak orang yang baca, bahkan banyak juga orang yang nonton filmnya, karena emang novel ini dan filmnya pernah se-booming itu di masanya. Cuman ketika waktu booming itu aku belum ada kesempatan untuk membaca novel ini, dan aku juga nggak nonton filmnya karena emang pada dasarnya aku bukan jenis orang yang nonton, aku lebih suka baca. Jadi novel ini menceritakan tentang kisah 5 orang mahasiswa S2 yang mereka itu kuliah di Belanda. Mereka ini terdiri dari 1 perempuan dan 4 laki-laki yang sebenarnya mereka itu kuliah di Belanda itu tinggalnya pun di kota-kota yang berbeda dan bahkan agak berjauhan. Terus tempat kuliahnya, kampus mereka itu juga beda-beda. Terus jurusan kuliahnya juga beda-beda. Tapi pada suatu kesempatan mereka itu bertemu, tidak sengaja bertemu, terus mereka berkenalan dan mereka merasa cocok satu sama lain karena memang satu negara, terus obrolannya juga cocok. Akhirnya mereka berteman aja sih, bersahabat. Terus kisahnya, sepanjang kisah ini menceritakan kisah tentang kehidupan mereka selama di Belanda, hubungan persahabatan mereka, juga kehidupan sosial mereka. Karena kan emang POV-nya diambil dari masing-masing tokoh, jadi kita bisa selain melihat kisah mereka sebagai satu kelompok, satu grup persahabatan, juga bisa melihat kehidupan pribadi per tokohnya seperti apa selama di Belanda. Jadi aku suka sama cerita di novel ini, dan aku paham kenapa orang-orang suka sama novel ini adalah karena memang kisahnya itu asyik gitu loh. Hubungan persahabatan mereka itu kayak ups and down, dan itu menarik untuk aku baca. Terus kalau untuk kisah cintanya ada, tapi nggak terlalu nggak terlalu berfokus ke perasaan cinta itu. Jadi lebih seperti hubungan persahabatan aja yang difokuskan. Terus juga kehidupan mereka selama di Belanda itu seperti apa. Terus aku juga sukanya, selain ceritanya menarik bagiku, juga karena penulis
penulisnya ini, aku nggak terlalu cari tahu tentang penulisnya, aku ngerasa kalau penulisnya ini adalah orang yang benar-benar pernah tinggal di Belanda. Jadi gambaran tentang kehidupan di Belanda jadi mahasiswa itu benar-benar jelas gitu loh, gak cuma ngawang aja, jadi bener-bener detail. Aku bener-bener bisa merasakan bahwa si penulis ini benar-benar berpengalaman hidup di Belanda. Terus ada informasi-informasi menarik, trivia-trivia yang juga diselipkan ke dalam cerita. Jadi novel ini bukan cuma menarik untuk dibaca karena ceritanya, tapi juga karena novel ini ada informasi-informasi yang cukup penting bagiku untuk orang-orang yang mau kuliah di Belanda. Kemudian aku baca novel yang judulnya Rooftop Buddies karya Hanidi. Ini jenisnya yang adult romance. Jadi novel ini cocok bagi kalian yang gak suka baca novel-novel yang berat. Mengisahkan tentang dua orang tokoh utama yang namanya Ri, seorang gadis 17 tahun. Dia itu mengidap penyakit kanker darah atau leukemia. Terus yang kedua itu namanya Bri ini cowok, umurnya sekitar 20-an awal kalau nggak salah, yang sebenarnya dia itu berasal dari keluarga yang kaya dan cukup terpandang, tapi dia itu merasa bahwa keluarganya itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan si cowok ini ganteng banget, digambarkan di novel ini ganteng lah, sosok yang sempurna seperti dalam cerita-cerita di drama Korea. Aku benar-benar membayangkan ketika membaca novel ini, aku seperti menonton drakor yang tokohnya itu ganteng parah, terus juga cantik, terus kisahnya itu juga menurutku manis, tapi manisnya di manis yang pas, tidak menye-menye kayak bikin enak gitu, enggak. Jadi kisahnya diawali ketika Ri dan Bri ini secara tidak sengaja itu bertemu di rooftop apartemen rumah Ri ketika mereka itu sama-sama ingin mengakhiri hidup dengan cara melompat dari apartemen. Cuman sebelum hal itu terjadi, Bri ini menghampiri Ri, terus kemudian dia itu mengajak Ri untuk ngobrol. Dan ternyata mereka itu cocok, obrolan mereka itu cocok. Dan Ri ini sebenarnya dia itu adalah anak yang tidak punya teman, hampir tidak pernah punya teman, karena memang selama masa sekolahnya dulu dia itu sering dibully sama teman-temannya. Cuman ketika bertemu Bri, dia itu baru pertama kali bertemu aja, dia itu udah benar-benar merasa bahwa he is the one. Bukan he is the one yang bisa membuat jatuh cinta di pandangan pertama, enggak, tapi langsung ngerasa bahwa Bri adalah orang yang cocok untuk dirinya, untuk dijadikannya sebagai teman. Terus kemudian mereka ngobrol, terus ternyata Ri ini punya rencana untuk dia mewujudkan wishlistnya sebelum dia benar-benar mengakhiri hidup. Terus dia ngajak Bri juga untuk bikin wishlist, cuman ternyata Bri ini tidak terlalu tertarik gitu loh untuk bikin wishlist. Terus akhirnya sama Ri itu tetap dipaksa, akhirnya Bri ini bikin satu permintaan, satu keinginan aja, yang satu keinginannya ini dirahasiakan dari Ri. Terus Ri ini ternyata punya lumayan banyak. Terus Ri ini ngajak Bri untuk membantunya mewujudkan wishlistnya sebelum pada akhirnya mereka berjanji untuk mengakhiri hidup bersama-sama, karena mereka ingin, ini pikiran yang agak lucu dari Ri adalah dia kenapa pengen banget mengakhiri hidup bersama dengan Bri, karena dia takut nanti ketika dia di akhirat dia itu nggak punya teman. Jadi pengennya kalau mereka mati bersama, meninggal bersama, nanti akhirnya mereka masuk akhirat itu bersama-sama gitu. Terus kisah ini menceritakan tentang saat-saat dimana Bri dan Ri ini mau berusaha untuk mewujudkan segala wishlist dari Ri, mulai dari membalas teman-teman Ri yang pernah membulinya. Terus habis itu ada juga dia yang pengen menari di bawah guyuran hujan kayak gitu. Sebenarnya wishlistnya nggak terlalu serius-serius amat, tapi dia ingin melakukannya kayak gitu. Terus kisahnya itu pada awalnya Bri ini sebenarnya nggak terlalu menunjukkan bahwa dia itu suka sama Ri, tapi lama kelamaan selama proses
Bri ini menemani Ri untuk mewujudkan wishlistnya, itu aku merasa banget kalau dia itu semacam perlahan-lahan mulai menyukai Ri. Terus aku ngerasa apa ya, perlakuan Bri ke Ri ini bener-bener manis banget seperti aku nonton drama Korea, dan itu bagiku manisnya cukup, nggak berlebihan. Terus kisahnya juga bukan cuma kisah cinta yang manis antara Bri dan Ri, tapi juga ada kayak di bagian akhir itu kisah dimana mereka itu pada akhirnya menemukan semangat hidup kembali, terutama untuk Ri yang dia itu pada akhirnya mau untuk menjalani pengobatan lagi dan pengen selalu ditemani oleh Bri. Dan ini bagiku bukan cuma kisah cinta yang manis, tapi juga kisah apa ya, juga kisah bertahan hidup kayak gitu sih. Meskipun apapun yang terjadi, meskipun hal buruk terjadi pada kita, tapi kita harusnya tetap bisa bertahan hidup, karena ternyata selain kesedihan juga ada kebahagiaan yang secara tiba-tiba yang mungkin bakalan datang ke hidup kita, seperti Bri yang tiba-tiba datang ke kehidupan Ri, atau Ri yang tiba-tiba datang ke kehidupan Bri yang begitu kacau, kayak gitu sih. Kemudian ada novel yang judulnya Teka-teki Terakhir dari Anissa Ihsani. Ini jenisnya teen lead. Cuman jangan bayangkan kalau novel ini adalah teen lead yang menceritakan tentang kisah cinta, karena emang bener-bener novel ini gak ada kisah cintanya sama sekali dari si tokoh utama. Ini menceritakan tentang seorang tokoh yang namanya Laura, seorang gadis berusia 12 tahun. Dia itu punya tetangga itu adalah pasangan yang sangat misterius sekali, karena mereka jarang keluar rumah, dan orang-orang di sekitar rumah Laura itu menganggap ada rumor yang beredaran bahwa keluarga Maxwell alias tetangganya yang misterius ini adalah penyihir yang jahat, atau kalau nggak gitu adalah orang-orang gila, atau mungkin apa ya, ilmuwan gila kayak gitu sih. Jadi keluarga Maxwell ini sangat misterius, dan orang-orang juga tidak terlalu benar-benar nggak mengenal mereka, jadi makanya ada rumor yang beredaran seperti itu. Cuman untuk keluarga Laura sendiri, mereka itu tidak pernah mengajari Laura bahwa orang-orang keluarga Maxwell itu adalah orang jahat, enggak. Cuman si orang tua Laura ini bilang bahwa mungkin keluarga Maxwell atau si bapak ibu Maxwell ini adalah orang yang tidak ingin diganggu, atau mungkin orang yang introvert dan pemalu. Jadi Laura ini memang dididik seperti itu. Terus pada suatu hari ada suatu kejadian yang membuat Laura itu harus mendatangi keluarga Maxwell untuk mengembalikan buku yang dia dapatkan dari bapak Maxwell di beberapa hari sebelumnya. Karena bapak Maxwell ini pada suatu hari itu ngasihkan buku yang judulnya adalah Sejarah Angka 0, dan itu Laura akhirnya mengembalikan ke rumah keluarga Maxwell, dan itu untuk pertama kalinya dia berkunjung ke rumah keluarga Maxwell dan mulai mengenal keluarga Maxwell. Dan ternyata memang keluarga Maxwell itu adalah keluarga yang biasa aja, bukan keluarga penjahat atau penyihir atau ilmuwan gila, enggak. Cuman memang mereka adalah orang-orang yang tidak suka bersosialisasi, dan mereka itu lebih fokus untuk kehidupan mereka sendiri. Bukan orang yang jahat, tapi mereka memang seperti itu, kayak orang introvert gitu loh. Terus kisahnya pada akhirnya menceritakan tentang hubungan antara Laura dengan keluarga Maxwell, dan ini bagi orang-orang di sekitar sana, bagi teman-teman Laura itu aneh. Kenapa? Karena orang-orang beranggapan bahwa keluarga Maxwell itu adalah orang jahat, orang-orang aneh, orang-orang gila. Bagaimana mungkin Laura itu bisa berteman dan sering berkunjung ke rumah keluarga Maxwell? Padahal sebenarnya kan Laura akhirnya tahu kalau ternyata keluarga Maxwell itu adalah keluarga yang baik. Cuman mereka memang perlu untuk didatangi, perlu untuk dikenal dulu, baru orang-orang paham kalau ternyata mereka adalah baik. Terus Laura itu ke rumah keluarga Maxwell itu karena memang ternyata keluarga Maxwell itu punya kayak semacam perpustakaan pribadi gitu loh di dalam rumahnya, dan itu dan Laura adalah seorang anak yang suka membaca, jadi dia itu suka datang ke situ berkunjung. Selain ngobrol-ngobrol dengan
Bapak dan Ibu Maxwell dia itu juga membaca. Terus untuk hubungan antara Laura itu dengan keluarga Maxwell, dengan Bapak Ibu Maxwell itu terutama untuk Bapak Maxwell-nya. Bapak Maxwell ini sering memberikan teka-teki kepada Laura yang berhubungan dengan matematika, atau memberikan informasi, memberikan pelajaran kepada Laura dengan cara yang agak aneh bagiku, karena ternyata Bapak Maxwell ini adalah seorang ahli matematika yang dia itu sangat terobsesi untuk mendapatkan jawaban atas teorema terakhir Fermat, karena memang teorema terakhir Fermat adalah teorema matematika yang pada saat itu belum pernah dipecahkan, belum pernah ditemukan jawabannya. Jadi si Bapak Maxwell ini kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Ternyata karena dia benar-benar setiap hari itu berusaha untuk memecahkan teorema terakhir Fermat. Terus Laura ini yang pada awalnya dia itu sangat tidak suka matematika, cuman setelah dia itu sering ngobrol sama Bapak Maxwell, dia akhirnya mulai mencoba untuk menyukai, bahkan pada akhirnya dia itu mulai jago untuk mengerjakan soal matematika. Jadi ini ceritanya begitu menarik gitu loh, menurutku itu bukan cuma kisah remaja, tapi juga ada kisah kayak bagaimana kita bisa menerima orang lain meskipun orang lain itu dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Kayak keluarga Maxwell itu kan dianggap aneh sama orang lain, cuman kita itu hanya perlu untuk lebih mengenal mereka untuk bisa menerima mereka kayak gitu. Terus ada juga informasi-informasi yang lumayan menarik tentang matematika, seperti buku yang dipinjam Laura di awal itu yang judulnya Sejarah Angka 0, itu juga ada sejarah singkatnya angka 0 itu seperti apa, mulai dari penemuannya sampai akhirnya benar-benar digunakan sekarang. Menarik gitu loh ceritanya, bagiku cukup informatif, cukup menarik, cukup ada pesan moralnya juga. Yang terakhir, aku suka sama novel yang judulnya Saman dari Ayu Utami. Jadi ini novel menurutku adalah novel paling dewasa, paling menantang, paling no sensor dari semua buku yang aku baca selama challenge reading A to Z. Tema yang diangkat di novel ini ada beberapa yang aku rasa, dan itu adalah hal-hal yang lumayan tabu untuk dibicarakan di masyarakat kita, seperti hubungan seks di luar nikah, terus juga perselingkuhan, terus ada masalah politik, ada masalah rakyat kecil yang berusaha berjuang untuk mendapatkan keadilan, terus habis itu ada juga masalah perbedaan agama dan ras. Terus ini tema-tema ini berkumpul menjadi satu novel, dan itu bagiku lumayan berat untuk dibaca. Jadi kisahnya itu ada beberapa orang tokoh yang diawali dari tokoh utama perempuan yang aku lupa namanya siapa. Dia itu punya hubungan terlarang dengan seorang laki-laki bernama Sihar. Sihar ini sudah punya istri, jadi hubungan mereka itu kayak perselingkuhan gitu loh. Sihar ini adalah seorang pekerja tambang yang dia itu dipecat secara tidak hormat dan tiba-tiba oleh atasannya. Padahal sebenarnya dia itu tidak salah sama sekali, yang salah adalah atasannya, tapi akhirnya dia yang dipecat. Terus kemudian ada flashback lagi kisah cinta antara si cewek ini dengan seorang pastor muda, calon pastor iya nggak sih, aku lupa penyebutannya apa, si pemimpin agama Katolik, pemimpin gereja Katolik itu loh yang nggak boleh menikah. Cuman si cewek ini ternyata jatuh cinta sama si calon pastor ini, padahal kan si pastor ini tentu aja nggak bisa menikah, nggak boleh menikah, dari aturan agamanya seperti itu. Jadi kisah cinta si cewek ini dua kali mengalami kisah cinta yang terlarang, karena yang satu dia berhubungan dengan seseorang yang tidak boleh menikah, kemudian dia berhubungan lagi dengan seseorang yang sudah menikah. Terus selain kisah cinta itu juga ada kisah kehidupan mereka. Ini kemudian ada flashback ke masa ketika si calon pastor ini, jadi POV-nya ganti, masa ketika si pastor ini masih kecil, si calon pastor ini masih kecil, sampai selama perjalanan hidupnya, sampai kenapa dia bisa memutuskan untuk menjadi
seorang calon pastor. Kemudian ketika dia melakukan misi dari gereja itu, ternyata dia menemui hambatan-hambatan dan menemukan ketidakadilan yang ada di masyarakat, di pedesaan, di pedalaman, yang membuat dia pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan bukan pekerjaannya, tidak lagi ingin menjadi pastor. Akhirnya dia keluar dari gereja, dari itu pokoknya dia keluar, dan dia akhirnya menjadi aktivis yang berusaha untuk membela rakyat kecil, terutama rakyat-rakyat yang ada di daerah pedalaman yang sering ditindas oleh orang-orang yang lebih berkuasa. Terus habis itu juga kisahnya ini campur aduk gitu loh. Ini alurnya maju mundur dan diambil dari POV yang berbeda. Terus habis itu selain itu ada juga obrolan-obrolan tentang seks yang terjadi antara tokohnya ini yang benar-benar gamblang banget, dan itu kayak obrolan santai aja gitu loh. Biasanya kan di novel-novel Indonesia itu kan cerita kisah tentang seks ini tidak terlalu nggak pantas gitu loh untuk dituliskan di novel-novel Indonesia, biasanya seperti itu. Tapi di novel ini hubungan seks itu kayak ya udah dituliskan aja bener-bener tanpa sensor sama sekali. Dan ini bagiku kayak wow, ceritanya itu menarik gitu ya. Ada masalah yang dituliskan di sini itu begitu pelik yang membuat aku merasa tertantang untuk melanjutkan baca novel berikutnya dari novel Saman, karena novel Saman ini ternyata adalah sebuah trilogi dan Saman ini adalah novel yang pertama. Jadi mungkin nantinya aku bakalan melanjutkan ke novel yang berikutnya karena aku emang penasaran sama kelanjutan ceritanya itu seperti apa. Untuk yang novel yang pertama ini menarik bagiku karena kekompleksan ceritanya, terus karena tulisannya begitu gamblang, tapi untuk kayak masalah utamanya itu belum benar-benar aku temukan. Kayak gitu sih. Aku sukanya karena emang novel ini menantang, terus novel ini begitu sangat terbuka. Di challenge reading A to Z ini aku lebih berfokus ke karya-karya penulis lokal karena memang sebelumnya itu aku nggak terlalu mengeksplor karya-karya penulis lokal. Untuk challenge reading A to Z ini aku sama sekali nggak baca karya penulis luar, dan aku juga berusaha untuk mencari karya penulis-penulis Indonesia yang belum pernah aku baca sebelumnya. Jadi aku menemukan 3 orang penulis yang bagiku baru aku temukan dan mungkin bakalan aku baca lagi karyanya berikutnya karena bagiku selama reading A to Z ini karyanya cukup bagus. Yang pertama itu adalah Bapak Mahbub Junaidi. Bapak Mahbub Junaidi adalah seorang sastrawan. Ya iyalah tulisannya bagus, makanya kenapa aku merasa menyukai tulisan beliau, karena aku ngerasa kalau diksi yang beliau pakai terus gaya penulisannya itu bagiku puitis, menarik, cantik, tapi nggak kayak karya-karya sastrawan lain. Kadang bagiku ada beberapa sastrawan Indonesia itu yang aku ngerasa nggak begitu menikmati ceritanya karena terlalu tinggi, diksinya terlalu ribet bagiku untuk pahami. Cuman kalau untuk Bapak Mahbub Junaidi ini dengan diksi yang sebenarnya sederhana tapi dirangkai dengan menjadi sebuah kalimat itu kayak cantik tapi sederhana, simple, gampang dipahami, tapi bagiku menyentuh hati. Jadi aku mungkin nantinya kalau menemukan buku beliau lainnya yang sekiranya menarik bagiku, aku bakalan baca. Kemudian ada Hanidi. Hanidi ini sebenarnya bukan seorang penulis yang bagus-bagus amat juga enggak menurutku. Cuman aku terkesan sama kisah yang dia tulis di novel Rooftop Buddies. Jadi ceritanya itu bagiku adalah kisah cinta yang manis tapi nggak terlalu berlebihan. Terus selain kisah cintanya juga ada pesan kehidupan, dan mungkin nanti di novel lainnya yang ditulis sama Hanidi aku juga bakalan mendapatkan kesan yang sama. I don't know. Terus kemudian yang terakhir ada Ayu Utami. Ini adalah penulis yang kenapa aku suka sama Ayu Utami, tulisan Ayu Utami, karena tulisannya begitu berani, begitu gamblang, begitu lugas,
tapi juga kisahnya dirangkai dengan kekompleksan yang membuatku merasa tegang, tapi aku tetap masih cukup bisa menerima, cukup bisa memahami ceritanya. Jadi sekian video kali ini. Aku takut kalau aku ngomongin hal lainnya aku bakalan bikin video ini jadi tambah panjang. Jadi terima kasih udah mau nonton, terima kasih udah mau mendengarkan aku ngoceh. Semoga kalian suka. See you next time. Goodbye.